kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shot selama 1 jam ke depan, sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Blunder panas pekan ini seolah mengguncang publik pasca iklan pesta dengan tajuk Party Splash After Class yang bertema merayakan kelulusan usai ujian nasional tingkat SMA mendulang geger. Ya, gara-gara iklan dengan konsep bikini pool party itu, gelombang reaksi panas dan amarah bergolak. Mulai dari kalangan orang tua, selebritis seperti Pipik Dian Irawati, hingga politikus layaknya anggota DPR Tantowi Yahya deras mencuatkan miris. Sontak saja pesta yang seharusnya digelar di sebuah hotel bintang 5 pada hari Sabtu tanggal 25 April kemarin tersebut mendadak didesak untuk dihentikan. Maka untuk membuktikan, tim Hotshot pun mendatangi hotel yang terletak di kawasan Jakarta Pusat itu. Dan mengejutkan, pesta yang disebut-sebut telah diikuti oleh lebih dari 20 sekolah di Jakarta tersebut benar-benar tidak terjadi. Kebetulan ada beberapa perwakilan dari Dinas Pariwisata yang datang ke hotel, ya, jadi mereka sebenarnya menanyakan dan pengen lihat sendiri apakah benar acara hari ini tanggal 25 itu sudah benar-benar dibatalkan. Jadi dari pihak hotel juga senang beliaunya datang, kita antarin beliaunya ke tempat sebenarnya acara itu di mana, dan beliaunya melihat sendiri bahwa acara itu memang tidak ada, Ibu. Kita memang sudah batalkan. Terus terang kita kaget karena undangan yang beredar itu sama sekali hotel tidak tahu sama sekali. Ya, yang kita tahu bahwa acara pool party memang benar akan dilaksanakan di hotel tanggal 25 April, maaf. Tapi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam hotel, jadi akhirnya kita kaji kembali dan akhirnya kita putuskan bahwa memang acara itu tidak pantas dilakukan. Yang bertanggung jawab bukan saja event organizer-nya, jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu atau bukan salah saya, nggak bisa gitu ya. Itu kan pasti atas pengetahuan mereka, apalagi mencantumkan ada 20 SMA di situ ya. Hotel juga tidak boleh menerima setiap acara. Itu kewajiban mereka juga untuk memfilter. Sebenarnya itu hak pribadi masing-masing sih, cuma saat semua kan mempunyai keimanan masing-masing ya. Cuma kalau buat saya sih ya, saya tidak akan pernah mengizinkan anak saya, bahkan marah bisa juga saya. Kalau saya sebagai orang tua, pasti saya akan merasa menyayangkan. Semua juga sudah sangat marah, sudah sangat bereaksi, termasuk Pak Mas Anies Baswedan sekaligus ya, itu yang sudah mengatakan bahwa dia pun juga mengecam. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Dan Pemprov DKI pun juga mengatakan jika itu sampai terjadi, akan dilakukan sanksi-sanksi yang sesuai. Uniknya, meski telah dihentikan dan diwarnai permintaan maaf oleh pihak sang penyelenggara, namun blunder panas pesta bikini pelajar tersebut tak berhenti begitu saja. Kabarnya sederet kepala sekolah yang nama-namanya jelas tercantum dalam iklan pesta bertajuk Splash After Class itu pun satu persatu mulai dipanggil oleh pihak Dinas Pendidikan. Ada apa gerangan? Entahlah, yang pasti seolah tidak cukup dengan kata maaf. Hari Senin nanti, pihak event organizer yang menggalang acara pesta berkonsep bikini bagi para pelajar tersebut mendapatkan pemanggilan serius dari pihak Dinas Pendidikan hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan konon harus menghadapi konsekuensi sanksi berat. Dengan ini kami di Ivine Production meminta maaf atas ketidaknyamanan sekolah-sekolah SMA di Jakarta ataupun Bekasi atas rencana penyelenggaraan event Splash After Class. Dan per hari ini rencana event tersebut kami nyatakan batal. Kami juga menyatakan nama-nama sekolah tersebut tidak terlibat langsung dalam acara yang akan kami selenggarakan. Kami pun memohon maaf sebesar-besarnya atas promosi yang di luar kontrol kami. Kami tentu ya sebagai kesalahan manusia biasa mungkin memaafkan, tapi sesuai dengan kesalahan yang sudah berbuat tidak terhenti di situ. Kami melangkah akan tentunya jalur hukum. Sudah ada bikin laporan belum, Mbak?
Hari ini kepala sekolah yang merasa dicatat itu dikumpulkan di Dinas Pendidikan. Itu akan ada pertemuan dengan kepala Dinas Pendidikan dan akan membuat langkah-langkah berikutnya. Mereka meminta maaf, tapi tanggung jawab secara di mata hukum pun wajib. Mengapa? Karena satu, ada pencatutan nama sekolah. Oleh karena itu kita hari Senin nanti kita akan memanggil pihak IO, kita akan memanggil para ikatan hotel Indonesia seperti itu dan IPHI ya, dan kita juga akan tetap merapatkan barisan, berkoordinasi tidak hanya dengan Dinas Pendidikan setempat, tapi dengan Pemprov DKI dan lembaga-lembaga yang terkait. Termasuk kita juga berkoordinasi dengan seluruh elemen negara, karena kita tahu di tahun 2014 Pak SBY telah mengeluarkan Impres nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Kalau prihatin ya, kita prihatin sekali dengan bikini, dengan ada kolam renang, dengan adanya tempat yang menyediakan buat bermalam segala macam. Ya harapannya sih nggak seperti itu, cuman ya moga-moga tidak kalah negatifnya. Saran saya tadi lah, coba kembali ke akar budaya kita, kenali Indonesia. Jadi kalau mau merayakan kelulusan, ada baiknya ya muter kalau daerah kita karya wisata sama-sama, liburan sama-sama, itu lebih baik. Ironis kabarnya, bukan hanya sekali ini saja pesta pelajar dengan tema bikini digelar oleh sang event organizer. Setelah ditelisik oleh aktivis Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, pesta yang nyaris sama rupanya justru telah lolos digelar di tahun 2014 lalu, mulus tanpa mendulang halangan. Tak pelak, sebuah tanda tanya besar pun menjulang. Apa yang sebenarnya terjadi pada wajah dunia pelajar kita? Mungkinkah gara-gara ujian nasional atau UN yang konon kerap memicu ketegangan dan stres para pelajar, banyak remaja yang ingin melepaskan ketegangan pasca melewati ujian dengan pesta ala bikini yang ujung-ujungnya kerap mengundang resiko negatif? Pesta bikini yang sebenarnya tahun lalu juga sudah marak itu dan tidak mendapatkan perhatian media yang sangat luar biasa. Nah, ini terjadi lagi di 2015, kita bisa bayangkan kalau itu pesta bikini pasti akan bersentuhan dengan narkoba, bersentuhan dengan miras, dan bersentuhan seks bebas. Dan bahkan yang datang di situ bisa saja adalah orang dewasa yang menjadi cukong-cukong untuk menawarkan kepada orang lain. Itu dampak negatifnya gitu. Sebenarnya kalau mau lihat fakta sebenarnya, ini hanya permukaan aja. Begitu ada pesta bikini pesta bikini yang ramai dibicarakan, kita heboh sendiri gitu. Padahal kemana aja selama ini remaja kita kalau soal pesta bikini sih itu mah udah old school, istilahnya bahasa saya udah old school, udah dari kapan juga udah dilakuin gitu. Yang justru yang harus membuat kita makin melek adalah selain pesta bikini itu banyak banget pesta-pesta lain, aktivitas-aktivitas lain yang dalam tanda kutip bebas banget gitu. Ya, iklan pesta bertajuk Party Splash After Class yang mendulang geger hanyalah setitik pucuk yang terlihat dari fenomena gunung es carut-marut realita remaja Indonesia menghadapi dunia pendidikan. Salah siapa atas semua ini? Entahlah. Yang pasti 20 lebih pihak sekolah yang nama-namanya turut terseret dalam iklan pesta bikini pelajar tersebut kabarnya bersatu menggalang ancang-ancang untuk menuntut sederet pihak yang terlibat dalam menggagas pesta bertajuk Party Splash After Class itu. Oke, hari ini sudah dihentikan, tapi apakah itu mungkin akan terjadi lagi ke depan? Itu maka kita akan mencoba mengorganize untuk mengumpulkan semua sekolah-sekolah yang ada di dalam iklan itu ya, supported by itu anak SMA, termasuk misalnya SMA sekian yang ada di tertera itu, kita akan kumpulkan untuk melakukan gugatan. Karena apa? Karena itu eksploitasi dan menyebar kebohongan gitu. Yang kedua adalah ini eksploitasi ekonomi dan itu merupakan tindak pidana. Jadi yang kita akan tuntut adalah sponsor tunggalnya industri rokok itu. Harus ingat, industri rokok harus bertanggung jawab, karena itu jelas bahwa dia akan merusak masa depan anak, karena pasti ada pesta bikini itu ada rokok di situ, ada miras, ada orang dewasa yang akan memanfaatkan itu, termasuk IO-nya. Cinta adalah misteri.
Bisa jadi itulah yang membuat para pemain sinetron Samson dan Dahlia jadi gemas dan kompak mengulik kebenaran hubungan Zaky Zima dengan Voke Veronica di lokasi syuting. Nah, seperti apakah seru dan hebohnya interogasi cinta Handika Pratama dan kawan-kawan ketika berusaha menguak pengakuan Voke dan Zaky yang konon terlibat cinta lokasi. Tapi benarkah Voke masih belum bisa melupakan sang mantan yang baru saja putus? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.